Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fikri Mamora, MPM 41187001240010, ingin mempresentasikan tugas ilmu hayat. Soal nomor 1. 1. Jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global, bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Jawaban nomor 1. Fenomena perubahan kesuburan dan populasi secara global mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. 1. Penurunan tingkat kesuburan. Banyak negara, terutama yang telah mencapai tahap perkembangan ekonomi yang lebih tinggi, mengalami penurunan tingkat kesuburan. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Perempuan yang lebih terdidik cenderung memiliki anak lebih sedikit dan menunda pernikahan dan kelahiran. Perubahan nilai dan prioritas. Masyarakat semakin menghargai karir dan kebebasan pribadi, yang seringkali mengarah pada keputusan untuk memiliki lebih sedikit anak. Penuaan populasi. Di banyak negara, terutama di Eropa dan Asia Timur, populasi semakin menua. Ini menciptakan tantangan terkait pensiun, kesehatan, dan tenaga kerja. Karena jumlah orang yang berusia produktif berkurang. Di Indonesia, 1/5 penduduk Indonesia berusia 60 tahun pada 2045. Bagaimana kebijakan mengantisipasi penuaan populasi? Penuaan penduduk merupakan fenomena yang terjadi saat proporsi penduduk lanjut usia cukup tinggi, hingga melebihi 20%, sebagai dampak dari penurunan angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup. Penuaan penduduk telah terjadi lebih dahulu di negara-negara maju. Perubahan kebijakan. Menurut sumber tempo.co, Tiongkok yang sebelumnya menerapkan kebijakan satu anak untuk mengendalikan pertumbuhan populasi, kini mengalami penurunan tingkat kelahiran yang signifikan. Dalam menghadapi situasi ini, seperti Tiongkok telah mengubah kebijakannya menjadi 2 anak, lalu menjadi 3 anak, dengan harapan mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak. Namun, faktor-faktor seperti biaya hidup yang tinggi, tekanan karir, dan kurangnya dukungan untuk orang tua muda tetap menjadi hambatan. Migrasi. Pergerakan populasi, baik migrasi internasional maupun domestik, juga mempengaruhi komposisi demografis. Negara-negara yang menerima imigran seringkali mengalami peningkatan populasi, sementara negara-negara dengan imigrasi tinggi mungkin menghadapi penurunan populasi. Nomor 2. Apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Jawaban nomor 2. Hubungan kemiskinan dan kualitas lingkungan. Saya berasal dari Sumatera Utara. Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,16 poin, yaitu dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024. Di gambar ini terlihat keparahan kemiskinan di pedesaan sebanyak 330 juta jiwa. Jumlah ini lebih banyak daripada perkotaan sebanyak 275 juta jiwa. Menurut sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, kemiskinan seringkali mendorong praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti penebangan hutan ilegal dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin mungkin mengandalkan sumber daya alam untuk bertahan hidup, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Kerusakan yang terus terjadi pada lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh banyak aspek,
aspek terbesar adalah perusahaan tambang dan eksploitasi hutan. Gosumud.com. Sebaliknya, kualitas lingkungan yang buruk dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Misalnya, pencernaan air dan udara dapat menyebabkan masalah kesehatan yang mengurangi produktivitas masyarakat dan meningkatkan beban biaya pengobatan. Sumber sumaterabisnis.com. Air Sungai Deli kontaminasi mikroplastik 233. Banyak sungai di Sumatera Utara seperti Deli dan Sungai Asahan mengalami pencernaan akibat limbah industri dan domestik. Limbah ini mencemari air, mengurangi kualitas dan membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan dampak dari aktivitas merusak. 2. Pemberdayaan ekonomi. Mendorong alternatif mata pencarian yang ramah lingkungan seperti pertanian berkelanjutan atau ekowisata. Penguatan kebijakan lingkungan. Implementasi kebijakan yang melindungi lingkungan, memberikan insentif bagi praktik-praktik yang berkelanjutan. 4. Restorasi lingkungan. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program penanaman pohon atau membersihkan sungai, sehingga mereka merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Nomor 3. Mengapa hewan besar dalam ganas itu langka? Apa kaitan dengan piramida makanan? 3. 1. Rantai makanan dan energi. Dalam piramida makanan, hanya sebagian kecil energi yang ditransfer dari satu tingkat trofik ke tingkat 1. Rantai makanan dan energi. Dalam piramida makanan, hanya sebagian kecil energi yang ditransfer dari satu tingkat trofik ke tingkat di atasnya. Misalnya, ketika herbivora, hewan pemakan tumbuhan, memakan tanaman, sekitar 10% energi yang diperoleh dari tanaman yang dapat digunakan oleh hewan karnivora, hewan pemakan daging. Karena itu, karnivora besar membutuhkan lebih banyak mangsa untuk bertahan hidup, sehingga populasi cenderung lebih rendah. 2. Kebutuhan ruang dan sumber daya. Hewan besar memerlukan wilayah yang luas untuk berburu mencari makanan. Habitat yang semakin berkurang akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim mengakibatkan penurunan populasi hewan ini. Kerentanan terhadap pemburuan dan perdagangan. Banyak hewan besar dan ganas